Apakah harus pakai mukena? Sudah berkaus kaki, tapi jangan pakai sepatu atau sandal. Allahu Akbar. Begitupun maghrib dan isya. Bisa isya ditarik ke maghrib, bisa maghrib ditarik ke sholat isya. Lagi satu pahala besar bagi musafir, yaitu adalah dengan mengqosor sholatnya. Anda akan berangkat ke Tanah Suci, sudah paham tentang bagaimana cara beribadah di pesawat atau di dalam kendaraan? Kalau belum, simak video Umi kali ini. Umi akan jelaskan seputar sholat di atas pesawat atau di atas kendaraan, baik itu sholat jamaah maupun sholat qosor, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Seperti biasa, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, share, dan silahkan komen, serta subscribe bagi yang baru bergabung. Semoga yang mendukung channel ini mendapat pahala jariah dan kemudian bisa diberangkatkan oleh Allah ke tanah sucinya segera. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar semua sahabat Umi yang setia menonton channel Umi? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan semoga Anda sedang menunggu keberangkatan atau akan segera Allah berangkatkan ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagi sahabat Umi semuanya yang akan berangkat ke tanah suci, baik itu umroh maupun nanti akan pergi haji, ya, ini ada ilmu penting yang mungkin teman-teman belum pahami. Walaupun mungkin ya sudah ada di manasik, tapi Umi jelaskan lagi di sini. Siapa tahu ada hal-hal yang mungkin tidak teman-teman tahu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, teman-teman, di saat kita dalam kendaraan atau dalam pesawat, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para musafir, yaitu untuk menjamak sholatnya. Menjamak artinya menggabungkan dua sholatnya. Sholat apa saja yang boleh dijamak? Sholat yang boleh jamak adalah sholat duhur dan asar, dan sholat maghrib dan isya. Kalau subuh boleh nggak? Subuh tidak boleh. Jadi hanya dua, duhur dan asar, maghrib dan isya. Bagaimana dengan waktunya? Waktunya boleh duhur di sholat asar atau asar di sholat duhur. Kalau duhur di sholat asar namanya jamak takhir, kalau asar di sholat duhur namanya jamak takdim. Begitupun maghrib dan isya. Bisa isya ditarik ke maghrib, bisa maghrib ditarik ke sholat isya. Bahkan ada lagi satu pahala besar bagi musafir, yaitu adalah dengan mengqosor sholatnya. Jadi di samping menjama atau menggabungkan dua sholat, juga boleh mengqosor. Tapi sholat yang bisa dikosor ini hanyalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Dikosor boleh menjadi 2 rakaat saja. Jadi jika Anda sholat duhur dan sholat asar, maka Anda bisa sholat duhur 2 rakaat, lalu sholat asar 2 rakaat di satu waktu. Artinya Anda menjamak dan mengqosor. Nah, bagaimana teknisnya? Pertama, Anda lihat waktu dulu. Misalkan seperti ini. Kita jam terbang adalah jam 10. Berarti sebelum kita masuk pesawat, belum masuk waktu duhur. Maka berarti nanti di atas pesawat akan ada kita temui sholat duhur dan sholat asar, atau mungkin sampai maghrib dan isya. Berarti ini ada 4 sholat yang akan dilalui pada saat kita terbang. Nah, caranya sholat nanti Anda di pesawat di saat jam duhur, Anda sholat duhur dan asar. Jamak qosor, sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, disatukan boleh di jam duhur, boleh di jam asar. Itu. Bagaimana cara sholatnya? Kemarin sudah Umi bahas tentang bab tayamum.
Tayamum yang Umi maksud adalah di mazhab Syafi'i, yang mana dalam mazhab Syafi'i itu utama tayamum adalah dengan debu asli, debu yang nyata, yang jelas kita bawa dari rumah. Adapun beberapa pihak atau beberapa ustadz suka merekomendasikan dengan menempelkan ke kursi. Setahu Umi itu mazhab dari Hanafi dan Maliki. Guru Umi tidak terlalu merekomendasikan itu, selama kita bisa membawa debu itu akan lebih afdol, karena di dalam pesawat konon katanya ada hal-hal yang tidak diyakini adanya debu, karena di dalam pesawat itu bersih, full AC, jadi kapan akan berdebunya gitu. Dan iya memang coba kita sentuh apakah ada kotor seperti di mobil. Kalau di mobil iya ya ada debu gitu, atau di angkutan umum, di bis tuh memang banyak ya kalau debu. Kalau di pesawat memang nyaris kita tidak mendapati debu, tapi itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Sebagai awam, Anda juga bisa ngambil opsi manut saja kepada pembimbing Anda, insya Allah. Jadi nanti yang bertanggung jawab atas ibadah Anda, kalau ada pembimbing yang sudah memahami ilmunya, ya pembimbing Anda. Umi hanya merekomendasikan sepengetahuan Umi, sekeyakinan Umi berdasarkan ilmu Umi dari para guru. Nah, kita kembali ke sholat jamak qashar. Jadi saat kita nanti mendapati sholat duhur di dalam pesawat, ada jamnya gitu bahwa ini memang sudah waktunya duhur, maka Anda sholat duhur dan asar di qashar 2 rakaat. Seperti ini ya teman-teman, perhatikan ini anggap saja adalah kursi pesawat. Ya, Umi akan menjauh sedikit agar lebih jelas. Untuk perempuan ya, silakan cek video Umi sebelumnya tentang tayamum. Seperti ini ya, bertayamum ke dalam debu yang sudah disiapkan. Tayamum itu cukup dengan berdoa sambil berniat sambil mengusap muka, kemudian tangan ya. Prakteknya mungkin tidak perlu diulangi, silakan saja lihat di video sebelumnya. Kemudian kita sholat. Apakah harus pakai mukena? Teman-teman, tidak usah pakai mukena, yang penting sudah menutupi aurat ya. Kaki kita usahakan sudah berkaus kaki, tapi jangan pakai sepatu atau sandal, karena khawatirnya sepatu atau sandal kita membawa najis. Kita kan nggak tahu tadi di perjalanan nginjek apa sepatu kita, sandal kita. Jadi apa, sepatu atau sandal kita dibuka saja, boleh ditindih saja, tapi tidak dipakai. Jadi kalau dipakai nanti ikut menjadi anggota sholat kita. Kalau tidak, hanya ditindih atau bahkan kita singkirkan, itu tidak bagian daripada anggota sholat kita. Ya, jadi pastikan memang tidak ada najis yang kita bawa. Baju gimana, harus yang seperti apa? Ini baju seperti Umi ini, yang penting pergelangan tangan sudah tertutupi, ini sudah cukup untuk sholat. Anda bisa menggunakan kerudung yang sudah terpakai, yang penting auratnya tertutup ya secara sempurna. Dagu seperti ini insya Allah sudah menutupi ya. Adapun yang menggunakan sarung tangan itu ada kehati-hatian di pendapat ulama yang lain, tapi tidak semua mewajibkan. Terserah Anda apakah mau menggunakan penutup punggung tangan atau tidak. Tapi menurut Buya Yahya sendiri ini sudah cukup seperti ini. Nanti kita siap sholat. Teman-teman pada saat berangkat itu sholatnya kan alhamdulillah sudah berarti sudah menghadap kiblat ya. Menghadap arah ke Mekah. Berarti itu sudah memenuhi syarat sah sholat. Niatnya, begini sholat niatnya. Usolli fardhu duhri rakaataini jamak takdim ma'al asri qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Seperti ini. Artinya kalau mau dibahasa Indonesia kan, saya berniat sholat duhur 2 rakaat di jamak takdim atau jamak yang ditarik di awal dengan sholat asar di qasar fardu lillahi ta'ala. Seperti itu. Jangan khawatir kalau tidak bahasa Arabnya, gunakan saja ya Allah saya berniat sholat duhur 2 rakaat di jamak dengan sholat asar
dan dikosor lillahi ta'ala. Seperti itu. Jangan khawatir ya teman-teman. Jangan kerepotan karena tidak bisa niat bahasa Arab. Maka kita sholat seperti biasa, baca iftitah, baca Fatihah, baca surat pendek seperti ini. Artinya kalau mau dibahasa Indonesia kan, saya berniat sholat duhur 2 rakaat di jamak takdim atau jamak yang ditarik di awal dengan sholat asar dikosor fardu lillahi ta'ala. Seperti itu. Jangan khawatir kalau tidak bahasa Arabnya, gunakan saja ya Allah saya berniat sholat duhur 2 rakaat di jamak dengan sholat asar dan dikosor lillahi ta'ala. Seperti itu. Jangan khawatir ya teman-teman. Jangan kerepotan karena tidak bisa niat bahasa Arab. Maka kita sholat seperti biasa, baca iftitah, baca Fatihah, baca surat pendek, kemudian juga ruku. Seperti ini rukunya ya, cukup dengan sedikit membungkuk, baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Seperti biasa, kemudian berdiri lagi ya, atau duduk tegak lagi, lalu sujud. Sujudnya lebih membungkuk daripada ruku tadi. Dan seperti biasa sholat sejumlah 2 rakaat. Ya, tahiyatnya sama ya, seperti itu. Nah, kemudian apakah di saat kita tayamum tadi, 1 kali tayamum untuk 2 sholat itu, ternyata teman-teman, untuk tayamum itu hanya untuk 1 sholat fardu saja. Artinya pada saat kita akan sholat kembali sholat asar, kita harus tayamum lagi. Ya, harus tayamum lagi. Jadi kita tayamum lagi, sediakan debu tadi, nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian ditempel lagi, ditepuk lagi, ya ke sini. Kemudian ke sini, sudah. Asal jangan terlalu lama. Dan pada saat kita jeda antara sholat duhur ke asar, jangan berpikiran membatalkan sholat jamak kita gitu. Jadi kita niat untuk memang mau melanjutkan sholat asar. Lanjut kita sholat asar kembali 2 rakaat ya. Bisa niat kembali usholi fardhu asri jamaat takdim ma'ad duhri qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dan seterusnya. Selesailah sholat kita, teman-teman. Nah, itu sudah terpenuhi semuanya. Pakaiannya seperti tadi, boleh. Tidak pakai mukena juga boleh. Pakai kerudung yang lebih pendek juga boleh. Karena yang penting ini sudah tertutup. Ini juga tidak ada yang terbuka. Jadi tidak usah ribet-ribet mencari mukena. Kemudian apalagi? Nah, pada saat sholat maghrib atau isya masih dalam perjalanan juga, masih dalam pesawat. Nah, bagaimana caranya? Kalau dimungkinkan nanti kita bisa sampai isya di daratan, Anda bisa sholat jamak takhir, maghribnya nanti sama isya aja di daratan. Kalau misalkan masih diperkirakan masih di atas pesawat ya, isyanya juga atau nanti akan sampainya larut malam, Anda bisa aja maghrib sama isyanya juga di pesawat. Ya. Bagaimana tahu jadwalnya? Biasanya di pesawat tertentu, Garuda atau Saudi itu biasanya ada informasi bahwa sekarang masuki waktu duhur di lokasi itu. Atau Anda tanyakan saja kepada pembimbingnya. Biasanya pembimbing yang baik, yang telaten itu akan mengabari. Sekarang sholat ya. Sholat apa dan apa seperti itu. Tapi kalaupun pembimbing tidak, kita karena sudah tahu ilmunya, kita harus kreatif atau inisiatif sendiri. Ini mungkin sudah masuk waktu maghrib, silakan Anda maghrib digabung sama isya. Kalau maghrib boleh jadi 2 rakaat atau 1,5? Nggak boleh. Kalau maghrib tetap 3 rakaat. Ya, kalau maghrib tetap 3 rakaat. Jadi kalau maghrib sama isya berarti jadi 5 rakaat. 3 maghrib, 2 rakaat isya.
Seperti itu. Lalu apakah sholat ini nanti harus diganti atau dikodok lagi setelah sampai? Kalau rukun sholatnya sudah terpenuhi, syarat sahnya sudah terpenuhi, ini tidak perlu diganti. Waktunya sudah jelas, itu di saat waktu maghrib, di saat waktu duhur, benar, ya itu tidak usah diganti. Karena kita juga sudah menghadap kiblat, itu tidak usah ganti. Yang diganti itu kalau salah satu syarat sahnya tidak terpenuhi, misalkan Anda saat itu tidak ada air, tidak bisa tayamum, ya, Anda hanya menghormati waktu. Jadi sholatnya lihurmatil waktu. Anda dalam keadaan darurat, benar-benar nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum. Jadi Anda sholat aja untuk menghormati waktu. Atau Anda tidak tahu juga ini sudah masuk waktu sholat atau belum gitu. Nah, pernah Umi juga mengalami hal seperti itu ya. Di saat mungkin pesawatnya tidak ngasih tahu, perasaan ini saya belum sholat subuh gitu. Padahal ini mestinya sudah, perasaan tuh sudah harus subuh, tapi tidak ada kabar. Sementara kita berada di tengah samudra luas yang kita tidak tahu nih, di sini waktu subuhnya jam berapa gitu. Maka itu hanya menghormati waktu, kita yakini ini sudah mesti harus sholat subuh, maka kita sholat aja lihurmatil waktu. Sholli fardhu subhi lihurmatil waktu lillahi ta'ala. Jadi itu kondisi saking pentingnya harus sholat, sementara hal-hal yang menunjang untuk sholatnya tidak ada. Tidak ada air, tidak ada buat tayamum, kemudian kita juga tidak tahu waktu, tidak tahu kejelasan waktu. Maka itu kita boleh sholat lihurmatil waktu. Begitupun pada saat di dalam kendaraan. Di saat dalam kendaraan tidak bisa tayamum, tidak bisa wudhu, atau misalkan pakaian kita juga ada najis, tapi kita nggak bisa kemana-mana, jauh kemana-mana, maka ini sudah mesti sholat, maka sholat saja lihurmatil waktu, dan nanti pada saat kita tiba di darat, kita sholat lagi, ya, kita ulangi sholatnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, begitupun pada saat kita sholat fardu tapi tidak menghadap kiblat. Mungkin pada saat pulang kan pesawat menghadapnya ke membelakangi arah kiblat. Maka kita sholat saja, tapi untuk sholat fardu kita nanti ganti dengan sholat lagi saat tiba di tanah air. Tapi kalau sholat sunnah menurut Buya Yahya tidak perlu diganti lagi. Kalau sholat sunat kiblatnya, sholat sunat dalam kendaraan kiblatnya adalah kemana arah kendaraan itu menghadap. Kalau sholat fardu memang harus menghadap kiblat. Tapi teman-teman baru keingetan nih, sekarang itu di pesawat di Saudi, di Garuda kalau nggak salah, ada yang namanya musola, sehingga itu memudahkan kita bisa sholat di musola. Dan itu lebih nyaman, bisa sholat sambil berdiri. Nah itu teman-teman silahkan pergunakan secara maksimal. Jadi jangan sampai kita mau umroh, mau haji, tapi malah meninggalkan sholat karena ketidaktahuan. Tentang sholat jamaah dan sholat qashar sebenarnya bukan hanya di kendaraan. Di saat kita dalam perjalanan di tanah air pun, ya, di tanah air kita perjalanan dari daerah menuju bandara, ya, kemudian di bandara, ya, pada saat kita sebentar lagi akan naik pesawat, kita boleh menjama, mengqashar sholat kita karena ini kategorinya kita sedang musafir. Dan orang musafir itu justru mendapat pahala lebih kalau bisa melaksanakan jama dan qashar. Jadi jangan segan, jangan kekeh ingin sholat secara full, secara sempurna, maksudnya tetap mau 4 rakaat, malah nanti membuat madarat kepada orang lain. Di saat buru-buru mau ini ya, mau take off, mau berangkat, mau boarding misalkan, Anda masih aja sholat gitu, seperti biasa. Sholatnya mau yang lama, dan itu nggak boleh. Karena kita dalam kondisi sebagai musafir, kondisi yang perjalanannya terburu-buru, tidak bisa kita tetap kekeh di sholat yang full. Silahkan dimanfaatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetap menjadi pahala bagi kita. Jangan ragu melakukannya.
Oke, tentang sholat di atas pesawat mungkin itu sudah cukup. Barangkali ada pertanyaan yang terlewat atau hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan chat aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat buat calon-calon tamu Allah. Jangan lupa dukung channel Umi beserta TikTok Umi OKL Hijrah. Silahkan di follow. Dan jika ada yang ingin berkonsultasi seputar umroh atau ingin bareng umroh sama Umi, chat Umi di 081 394 084 008. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.